wit kita di Bali adalah petani. Nenek moyang orang Indonesia, nenek moyang orang Bali itu adalah petani. Hampir semua kegiatan keagamaan, budaya itu di Bali lahir dari pertanian. Dari gamelannya, tetabuhannya, tari-tariannya, bahkan adatnya semua berasal dari pertanian. Jadi sebelumnya kita sempat salah kaprah di Bali. Jadi yang terjadi adalah agriculture to supporting tourism. Jadi pertanian itu mensupport pariwisata. Saat tamu datang kita baru menanam padi, saat tamu datang kita baru membajak sawah, membuat agrowisata untuk pariwisata, bukan untuk berproduksi. Dan akhirnya apa? Pandemi datang, kita semua tersadar kalau ternyata pertanian merupakan sektor yang penting untuk kita kembangkan. Outputnya nanti setelah ini apa? Harapannya ya tourism supporting agriculture. Bagaimana pariwisata itu bisa mensupport pertanian. Bagaimana petani-petani kita menjadi subjek pariwisata, bukan menjadi objek. Mereka menjadi pelaku, mereka menjadi pemilik homestay, mereka menjadi penjual experience pertanian. Orang datang untuk belajar bertani, orang datang untuk tinggal, orang datang untuk melihat keindahan Bali di sektor-sektor pertaniannya. Jadi itulah yang kita lakukan di Petani Muda Keren, mengajak anak-anak muda kita, mengajak masyarakat kita untuk eling kembali ke sektor pertanian sebagai wit dari budaya orang Bali. Karena secara konsep kita adalah agriculture, pertanian berbasis budaya. Sekarang kami di Petani Muda Keren memperkenalkan yang namanya smart farming. Kita membuat develop bersama teman-teman petani muda keren yang namanya smart farming. Jadi petani kita untuk sistem monitoring seperti pH tanah, pH air, kelembapan udara, curah hujan dan lain sebagainya bisa dimonitoring melalui smartphone dan itu real time. Yang kedua untuk controlling seperti penyiraman dengan teknik drip irigasi atau irigasi tetes dengan sprinkler atau gun bisa juga dilakukan dari jarak jauh menggunakan aplikasi. Jadi mekanisasi ini alasan utamanya adalah untuk bagaimana caranya menghemat air, sehemat-hematnya. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kita menekan biaya produksi dengan mengurangi biaya tenaga kerja. Jadi mekanisasi yang kita lakukan di Desa Goblek sebenarnya ada 3. Jadi yang pertama pakai drip tape, pakai yang di bawah. Kemudian ada sistem sprinkle, ada yang pakai sistem dripper untuk perkebunan tanaman buah seperti itu. Jadi dengan menggunakan mekanisasi irigasi tetes, kita bisa menghemat 60-80% penggunaan air. Itu hemat luar biasa. Kemudian yang kedua, kita bisa mengatur kebutuhan air dari tanaman. Jadi kalau kita menggunakan penyiraman manual, dia usia berapapun disiramnya sama jumlahnya. Gitu. Sementara kita ketika dia berusia 10 HST, 20 HST, 30 HST, kita punya takaran sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya dia hanya butuh 20 ml, ya kita kasih 20 ml. Jadi tepat guna dan hemat. Gitu. Belum lagi kalau kita bayangkan ada 50.000 pohon misalnya per hektar. Kalau manusia yang menyiram secara manual, 3 hari belum selesai dia. Ataupun kalau misalnya dia nyiram sendiri ya, selesai di ujung yang lagi satu sudah kering lagi seperti itu. Sementara airnya yang dia pakai disiramin 1 liter, paling yang kepake tanaman sehari cuma 200 ml, yang 800 hilang seperti itu. Jadi mekanisasi ini di samping hanya untuk menyiram, juga kami kolaborasikan untuk melakukan pemupukan sama penambahan agen hayati pada tanah. Jadi di mix. Nah bayangkan, menyiram dan memupuk 50.000 tanaman hanya dengan 1 pencetatan tombol di HP. Dan hanya butuh 5-10 menit, selesai pekerjaan. Teknologi ini kita kembangkan bersama-sama di Petani Muda Keren dengan menggandeng adik-adik mahasiswa, adik-adik SMK, kita bekerja sama, berkolaborasi bersama, menemukan sistem yang terbaik, yang termurah, terefisien, sehingga petani siapapun bisa melaksanakan pertaniannya dengan lebih menyenangkan, dengan lebih asik dengan teknologi smart farming. Jadi kami membuat sistem yang bernama sistem smart farming yang memanfaatkan prinsip Internet of Things, di mana Internet of Things merupakan benda-benda atau beberapa benda yang dihubungkan
secara wireless menggunakan koneksi internet dan kelistrikan dan dapat diakses dengan jarak jauh dimanapun dan kapanpun asalkan dengan koneksi internet itu. Nah, sistem smart farming ini kami pasang di kebun-kebun anggota dari Petani Muda Keren itu. Di mana sistem ini merupakan sistem yang standalone atau berdiri sendiri karena menggunakan sistem panel surya atau sistem yang green energy, jadi ramah lingkungan. Kemudian sistem ini mengintegrasikan beberapa sensor yang dapat mengambil data-data yang kita rasa dapat membantu kinerja petani dalam melakukan aktivitasnya, seperti data kelembaban udara, suhu udara, kemudian kelembaban tanah, pH air, maupun sensor curah hujan seperti itu. Dan kita di Bali, konsep kita adalah small scale integrated smart farming. Jadi pertanian skala kecil tapi terintegrasi dengan teknologi smart farming. Karena kalau kita berbicara di Bali, petani kita dibiayai adalah petani-petani kecil. Petani dengan lahan minimal 10 hari, 20 hari, paling besar mungkin 1 hektar. Oleh sebab itulah kita perlu bersatu, membentuk komunitas, berkolaborasi untuk mengejar yang namanya kuantitas, kontinuitas, dan juga kuantitas. Visi Petani Muda Keren yang pertama adalah organik. Jadi bagaimana kita bertani yang ramah lingkungan, bertani yang nature farming, bertani yang selaras alam. Harapannya apa? Tanah kita sehat, air kita sehat, alam kita sehat, konsumen kita sehat, petani kita sehat, dan kantong petani juga sehat. Jadi kesejahteraan untuk petani. Yang kedua, healthy life. Healthy life dengan kita bertani organik, dengan kita bertani yang nature farming, otomatis ya tadi seperti tadi, petani jadi sehat, konsumen juga sehat. Yang terakhir adalah sustainable business. Bagaimana pertanian ini di negara kita tercinta agar bisa menjadi sesuatu kegiatan yang sustainable atau berkelanjutan. Karena dengan kita bertani yang selaras alam, dengan kita menjaga lingkungan kita, dengan kita menjaga air kita, menjaga hutan kita, astungkare, pertanian kita bisa panjang untuk jangka waktu ke depan.